Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para bapak ibu sekalian ingkang kawula hormati, alhamdulillah wonten enjing menika kita lan panjenengan sedaya tasih saged rutin murid kegiatan masjid nglaksanakaken salat jamaah subuh, dilanjutaken kalian pengajian rutin setiap Jumat pagi. Nggih mugi-mugi napa ingkang kita lan panjenengan sedaya niki menjadi catatan amal ibadah yang nanti akan memudahkan kita untuk memasuki ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Monggo dilanjut. Al-hadisul ishrun. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi dharaini amin. Al-hadisul ishrun utawi hadis sing nomor 20. An Abi Mas'ud, saking Abi Mas'ud, Utbah bin Amr al-Ansari, rupane sahabat Utbah bin Amr al-Ansari al-Badri, ahli perang Badar. Radhiyallahu an qala ngendika sapa Abi Mas'ud, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Inna mimma sak temene iku setengah saking barang atroka kang meruhaken sapa annasu menungso min kalamin nubuwah saking ucapane nabi-nabi al-ula kang pertama. Apa sing diucapno idza lam tastahi, tatkalane ora izin sapa sira, fasna mongko agawe sapa sira masita maing barang sikta kang kersa sapa sira. Rawa ngriwayatnahu ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Hadis sing nomor 20 iki, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud ya. Nama lengkap Abi Mas'ud itu adalah Utbah bin Amr al-Ansari. Dia dari golongan Ansor. Karena memang sahabat Nabi itu ada dua, ada sahabat Muhajirin, ada sahabat Ansor ya. Sahabat Muhajirin itu sahabat yang dulu ikut hijrah dari Mekah menuju Madinah dan kemudian diterima oleh penduduk Madinah. Maka penduduk asli yang menerima kehadiran Nabi dan sahabat-sahabatnya ini disebut dengan sahabat Ansor ya. Makanya Kanjeng Nabi ini sangat menghormati terhadap sahabat Ansor ya.
Kenapa? Karena yang ngasih tumpangan orang-orang muhajirin di saat pindah dari Mekah menuju Madinah yang mereka tidak punya tempat tinggal, mereka tidak punya apa-apa, wong berangkat hijrah dari Mekah menuju Madinah. Maka di saat hijrah ke Madinah kayak gini ini kemudian ditampung di rumah-rumah sahabat yang berasal dari Madinah. Sahabat ini jasanya luar biasa dalam pengembangan Islam yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat-sahabat pada saat itu. Makanya sahabat itu sangat menghormati orang-orang Ansor ya. Di antara yang disampaikan oleh sahabat ini, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Saya akan tunjukkan kepada kamu dari ungkapan yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu ya. Nubuwatil ula, nabi-nabi terdahulu itu ya nabi-nabi sadurunge Nabi Muhammad. Kan banyak ya amal ibadah yang kita lakukan ini sebenarnya ini adalah tradisi yang dulu sudah biasa dilakukan oleh nabi-nabi sebelum kita. Kita banyak mewarisi amal ibadah yang amal ibadah ini sakjane iki wis biasa dilakoni mbek nabi-nabi sadurunge. Kayak pelaksanaan ibadah haji itu kan kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi Adam, Nabi Ibrahim dulu ya. Makanya haji itu kan kayak napak tilas kegiatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim biyen. Ono sa'i, lari-lari kecil dari Safa ke Marwah. Itu kan merupakan napak tilas dulu Ibu Hajar di saat kesulitan mencari air, di saat putranya yang namanya Ismail ini lagi menangis karena kehausan, mencoba lari-lari kecil dari Bukit Safa, tidak ada air, kemudian lari ke Bukit Marwah. Rek soporo nangkono orang yang dalam perjalanan gowo perbekalan iso dimintai banyu, tidak menemukan. Kembali lagi ke Safa, tidak menemukan lagi. Begitu seterusnya sampai 7 kali. Itu kan kegiatan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim pada saat itu kan. Makanya saat itu ya memang harus lari-lari kecil. Karena apa ya, dulu Ibu Hajar itu ya lari-lari kecil untuk mencari air di saat keluarganya yang lagi kelaparan itu dilakukan oleh Ibu Hajar ya. Orang tua yang tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya meskipun di saat sulit itu tetap ada upaya. Jadi kejadian Ibu Hajar ini harus menjadi ibrah, menjadi tauladan kita. Ibu Hajar yang begitu sulit di saat mencari air untuk menghidupi putranya kayak ini ya mbok yo kita sama dalam situasi kesulitan ekonomi apapun, yang namanya orang tua itu punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada putra-putri kita semua. Itu menjadi kewajiban kita. Sebisa mungkin apapun yang kita lakukan itu harus mampu membiayai kebutuhan keluarga kita. Ini lah hadis ini yang disampaikan, apa yang menjadi kebiasaan nabi-nabi terdahulu ini kemudian diungkap kembali oleh Nabi. Idza lam tastahi fasna ma sita. Nek kon gak izin wis silakan kamu lakukan apapun yang kamu inginkan. Ini menurut para ulama, ini kalimat ini adalah litahdzib ya, untuk memberikan ancaman. Wis kasarannya kaya orang ngomong wis sakarepmu, aku gak ngurus itu. Wis nek kon gak percaya mbek aku wis silakan apapun yang kamu lakukan.
Jadi seakan-akan kalimat ini merupakan sindiran yang disampaikan Nabi kepada umatnya. Jadi nek kon gak izin, wis silakan kamu lakukan apapun yang menjadi kehendak kamu. Ini yang disampaikan Nabi. Itu artinya bahwa wong ngelakoni perbuatan apapun itu juga harus dilihat resikonya. Kira-kira yang dilakukan ini punya efek pada dirinya sehingga dirinya itu rasa malu. Wis dikai umur tuwa mek Gusti Allah, guru iso manfaatno sing apik. Izin jane. Allah wis ngasih kita rezeki yang melimpah, tapi kita perlu menyisihkan sebagian harta kita untuk diamalkan untuk kebaikan. Izin dari Gusti Allah dikasih badan sehat, tapi kurang mampu. Ya, kita manfaatkan dengan baik. Ya. Dikasih meripat dari Gusti Allah, tapi meripat kita ini kurang mampu kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan baik. Kita izin dari Gusti Allah ya. Ini sekaligus menjadi introspeksi kita, mumpung ini masih di awal tahun. Kita melihat waltan bermakot apa yang telah kita lakukan pada masa lampau itu kita pikir ya. Sudahkah ada kenaikan amal ibadah yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya untuk melakukan perbuatan yang lebih baik pada tahun ini? Itu karena apa? Karena apapun yang diberikan Allah kepada kita ini adalah bentuk rezeki yang luar biasa. Rezeki yang luar biasa ini yang tidak bisa diukur oleh apapun. Makanya kita harus manfaatkan. Nabi saja membagi hidupnya itu paling tidak Nabi itu Nabi itu membagi hidupnya itu dibagi menjadi 3. Yang satu Nabi itu membagi hidupnya itu untuk kepentingan Nabi secara pribadi. Makanya di saat Nabi itu memanfaatkan waktunya untuk dirinya sendiri. Yang kedua, Nabi memanfaatkan waktunya untuk kumpul dengan keluarganya. Yang ketiga, Nabi itu kemudian memanfaatkan waktu untuk ngeramut kegiatan-kegiatan masyarakat. Dan itu beda, cara Nabi melakukan itu beda. Di saat Nabi melakukan aktivitas untuk dirinya sendiri, maka Nabi itu kemudian khusyuk di saat melakukan ibadah nang Gusti Allah. Itu beda di saat Nabi dengan umatnya. Nabi itu kalau sendirian maka sholatnya itu juga lebih lama. Maka ada gambaran menurut versi berbagai macam hadis, Nabi itu di saat sholat itu sampai kakinya itu bengkak-bengkak. Itu kan menandakan kalau Nabi itu sholatnya itu cukup lama. Nabi itu sholatnya itu cukup khusyuk. Yang dibaca kadang-kadang rakaat pertama surat Baqarah, yang kedua surat Ali Imran. Itu di saat Nabi sendirian, Nabi itu melaksanakan aktivitas ibadah khusyuk untuk berduaan dengan Gusti Allah. Sampai-sampai apapun yang dia lakukan kayak gitu itu mencerminkan sebagai pribadi yang menghambakan diri secara totalitas terhadap Allah.
Makanya bentuk inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu adalah bentuk konsentrasi yang dilakukan Nabi di saat ibadah nang Gusti Allah itu luar biasa ya. Gak iso diukur oleh manusia biasa, itu ndak bisa. Nabi secara pribadi yang tidak diharuskan untuk diikuti umatnya itu juga banyak. Ya apa Nabi ketika pulang ke rumah tidak ada makanan, maka langsung diniati puasa sunnah. Itu sering kanjeng Nabi ya. Pulang ke rumah tidak ada makanan, dalam hadis diceritakan maka perut kanjeng Nabi diganjel mbek watu. Itu banyak juga hadis-hadis kayak gitu ya. Jadi kita harus ya betul-betul izin nang Gusti Allah di saat apapun yang dikaruniakan oleh Allah ini kita lakukan, tidak dilakukan untuk tujuan-tujuan kebaikan. Izin. Karena apa ya? Karena ada hadis Nabi ya, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in ya. Umate Kanjeng Nabi umure umate Kanjeng Nabi iku rata-rata antara swidak sampai 70 tahun. Jadi ini sudah dinas oleh Kanjeng Nabi. Nabi itu menyampaikan bahwa umat Kanjeng Nabi ya kita semua ini memang ya umat yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Dalam sebuah hadis kayak gini menjelaskan bahwa usia kita itu ya antara 60 sampai 70 tahun ya. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Jarang sekali orang yang bisa melewati usia itu. Jadi kalau sudah usia-usia 60 ke atas, ini kan usia-usia bonus ya. Bonus teko Gusti Allah. Yang usia bonus kayak gini ini nek gak digunakno untuk kebaikan itu eman ya. Mosok ana wong umur 70 tahun masih bengi-bengi kelayapan nang dindi. Umur 65 tahun ngumpul kanca-kancane, ayo remi semalam suntuk ya. Iku wis gak pantes kayak gitu itu ya. Sudah enggak pantas ya. Kita harus memanfaatkan usia-usia sisa kayak gini ini untuk perbuatan-perbuatan amal yang amal itu kemudian disukai oleh Gusti Allah ya. Itu karena sudah jazan orang yang umur 70 tahun ke atas itu kemudian dikaruniai sisa-sisa umur oleh Gusti Allah itu jarang. Makanya ono sing umur 70 ya lebih itu karunia Allah yang luar biasa. Eman kalau kemudian tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya. Makanya api-api wong itu mantola umruhu wa hasuna amaluhu. Api-api wong itu nek dikasih umur panjang tetapi amalnya itu bagus. Ya. Wong dikasih umur dawa tapi ibadahnya semakin bagus ya. Itu api-api wong ya. Maka sebaliknya elek-elek wong iku nek ana wong dikasih umur panjang mbek Gusti Allah tapi digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Itu elek-elek wong itu kan. Itu. Ini ya. Jadi inilah kenapa kemudian Nabi menyampaikan idlam tahtahi fasna masita. Nek kon gak izin nang gone Gusti Allah terhadap karunia yang diberikan oleh Gusti Allah, wis monggo silakan apapun yang kamu lakukan terserah gitu kan. Itu kayak gitu ya. Itu menjadi sindiran terhadap kita bahwa apapun yang dikaruniakan Allah kepada kita nanti pada akhirnya itu ada pertanggungjawaban dari Allah. Itu. Al-haditsus tsani wal isrun utai hadis yang nomor 21 ya. An Abi Amr wakilalan dan ucapaken Abi Amroh Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu maqala Kultu matur sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kul dawuh sira Kanjeng Nabi limaring ingsun fil Islam ing dalam Islam qaulan ing ucapan la as'alu kang ora bakal takon sapa ingsun
anhu saking kaulan ahadan ing wong suwiji ghairaka ing saliyane sira. Kala ngendika sapa Rasul, kul ngucap sapa sira amantu iman sapa ingsun billahi kelawan Gusti Allah. Sumastaqim mongko kari-kari istiqomah sapa sira. Rawang riwayataken ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Ya. Hadis nomor 21. Ya. Ini ada salah seorang sahabat yang namanya Abi Imran ya. Abi Imran itu pernah bertanya kepada Nabi, Nabi, mbok yo, aku ini kemudian dikasih nasihat, ya, dikasih ucapan yang apa yang akan jenengan sampaikan kepada saya ini tidak akan pernah saya tanyakan kepada orang selain engkau ya Nabi ya. Jadi informasi yang langsung diterima sahabat dari Nabi dan ini tidak akan ditanyakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Apa yang disampaikan Nabi terhadap sahabat Imran tersebut ya? Nabi cuma menyampaikan kata-kata yang sangat pendek. Qala kul amantu billah. Mbok yo kamu itu iman nang Gusti Allah summastaqim. Mari iman maka kamu istiqomah terhadap iman yang kamu lakukan. Soalnya iman nang Gusti Allah itu ya memang dalam hadis itu ya kadang-kadang iso maksimal, kadang-kadang berkurang, itu iman ya. Itu diperintahkan oleh Kanjeng Nabi bagaimana iman itu bisa istiqomah. Istiqomah itu artinya kita bisa selalu menjalankan apa yang diperintah Allah dan menjauhi segala macam yang dilarang oleh Allah. Soalnya kadang-kadang iman itu ya nek nang masjid kesadaran tinggi maka imannya kuat. Di saat nang pasar banyak godaan tawar menawar barang, kita kemudian kadang-kadang iman kita berkurang, maka kadang-kadang kemudian ingin mencari lebih dari rezeki itu dengan menipu orang. Kadang-kadang kita di musola atau di rumah di hadapan anak-anak dan istri kita baik, maka bisa jadi di saat kita keluar rumah seakan-akan tidak ada yang menyaksikan, kita kemudian melakukan amal ibadah yang tidak disenangi oleh Gusti Allah. Itu iman itu kayak gitu ya. Oleh karenanya Nabi itu menganjurkan kepada kita, mbok yo kita bisa istiqomah ya. Istiqomah terhadap iman yang telah tertanam dalam hati kita ya. Karena apa? Karena kelebihan iman yang kemudian bisa kita istiqomahi itu nanti jaminan Allah terhadap orang yang bisa istiqomah kayak gitu luar biasa. Makanya dalam ayat Al-Quran itu kan innalladzina qalu rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi ini ana wong kok kemudian iman nang Gusti Allah, nyembah nang Gusti Allah, kemudian iso istiqomah, maka jaminan yang diberikan Allah kepada kita itu adalah tatanazzalul malaikah. Malaikat itu akan datang terhadap orang yang istiqomah dalam setiap kegiatannya. Malaikat ini tidak sekedar datang, di saat datang maka malaikat itu akan memberikan pertolongan terhadap kita. Kesulitan apapun yang dialami oleh orang yang istiqomah ini kemudian akan dibantu, dimudahkan oleh Gusti Allah. Itu cuma bondo istiqomah saja. Istiqomah itu kan terus menerus, rutin itu namanya istiqomah. Ya, kak kaya uang nih lagi kak di duit, sholat duhanya diperbanyak sampai rakaatnya itu 12 rakaat sampai 8 rakaat. Tapi di saat Gusti Allah ngasih rezeki yang cukup banyak, kita lali Gusti Allah, sholat duha jarang kita lakukan. Di
Di saat kita butuh Gusti Allah, pengine tahajud gak mari-mari. Tapi di saat kita dikasih kebahagiaan lali nang Gusti Allah sing ngasih kebahagiaan kepada kita, pengine gak kita lakukan dengan baik ya. Padahal jelas wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi Gusti Allah itu ngasih waktu malam itu ya memang untuk tahajud ya, pendekatan diri kepada Allah. Maka nenek urip kemudian kewalik-walik itu ya soro kabeh, awan digawe turu, bengi digawe melek. Padahal Al-Qur'annya kan jelas ya. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asa. Jadi malam itu adalah libasa, digunakan untuk istirahat. Istirahatnya ya di malam hari. Ya istirahat cukup, engko jam 3 tangi nglakoni sholat tahajud, langsung menuju ke masjid. Itu sing bener ya. Ya. Wa ja'alnan nahara ma'asa. Untuk siang itu ma'asa, untuk mencari rizki, pengko jiwa ya, mencari rizki, mencari usaha itu ya di siang hari. Iku Quran wis menjelaskan kayak gitu ya. Soalnya nek wong wis kadung bengine dikemelekan, mesti awane iku golek ganti kanggo turu gitu kan. Padahal siang itu ya digunakan untuk mencari rezeki. Maka nenek wong kok kemudian subuh sampai kawanan itu kan istilah basa Jawa itu kan rezekine dipatok ayam gitu kan. Itu karena ya jam-jam segitu adalah jam-jam aktivitas di mana kita harus mencari rezeki Allah itu ya jam-jam segitu. Jadi ayatnya adalah tatanazalul malaikah. Malaikat itu akan turun untuk menyambut kehadiran orang-orang yang istiqomah ya. Untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang istiqomah. Segala macam kesulitan itu mesti akan dibantu oleh Gusti Allah. Itu nek wong gelem istiqomah, ya istiqomah dalam hal apapun gitu. Lah amal istiqomah yang dilakukan itu kan ya macam-macam ya. Ono sing istiqomah ngaji Quran. Ya ndak apa-apa, sing penting rutin dilakukan. Kalau memang dia punya rutinan itu ya ditelateni. Ono sing istiqomah maca sholawat, angger mlaku-mlaku maca sholawat. Iku ya gak apa-apa ya. Ono sing istiqomah dawamul wudu ya. Jadi enggak pernah batal wudu sama sekali. Engko batal nang jeding wudu maneh, balik maneh. Maka wudu maneh di saat batal. Iku ono wong sing kayak gitu. Ono sing istiqomah puasa. Dadi bendina poso terus ya. Dia berhenti puasa ketika ayyamit tasrek, hari-hari tasrek saja. Jadi itu lah mau sore sakmene banyak amal ibadah kok enggak ada satu pun yang itu kemudian menjadi amal istiqomah kita itu. Haruslah kita adalah satu dari sekian banyak amal perbuatan yang dijanjikan oleh Gusti Allah ini yang bisa kita istiqomah itu harus ada. Karena istiqomah itu penting ya. Bisa tumbiul karomah ya. Jadi istiqomah itu bisa menumbuhkan keramat ya, bisa menumbuhkan bisa menumbuhkan kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah kepada kita ya. Mesti kita akan menemukan ya. Nek wong ahli poso umpamane mesti dikasih keramat mbek Gusti Allah dongane mandi umpamane ya. Nek wong seneng silaturahim maka dikasih keramat mbek Gusti Allah umpamane ya mesti usahae dawa ya. Ya. Itu mesti ada. Jadi apapun yang kita lakukan secara istiqomah itu mesti nanti ada asar, ada pengaruh pada diri kita yang pengaruh itu kemudian menjadikan kita semakin baik terhadap apapun yang kita lakukan. Jadi janganlah kemudian gampang frustasi. Ya termasuk dalam usaha juga sama ya. Usaha gagal kayak pertama ngelakoni bisnis ditipu wong, modal tidak dikembalikan ya. Bisa jadi. Maka hal kayak gitu jangan kemudian frustasi, putus asa, bangkit ya, evaluasi apa yang menjadi masalah ya. Kemudian kita mencoba lagi seperti itu. Itu yang dimaksud dengan istiqomah itu kayak gitu. Pasti nanti pada akhirnya Tuhan itu memberikan kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada kita di saat kita bisa melakukan istiqomah ya. Dalam hal belajar kita bisa melihat Ibnu Hajar itu kan contoh yang paling nyata ya.
Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kan pengarang kitab syarahnya Sahih Bukhari ya. Itu kan kenapa kemudian dapat julukan Ibnu Hajar, anaknya watu itu kan. Itu karena dulu Ibnu Hajar itu awalnya itu bukan tergolong orang yang sangat cerdas ya. Orang yang sulit di saat belajar itu kan. Di saat dia frustasi mondok sekian tahun gak pinter-pinter, akhirnya wis lah gak ono manfaatnya aku mondok ya gak iso ndadekno aku pinter. Akhirnya frustasi mulai barang mulai toko pesantren di tengah jalan udan ya. Karena udan maka akhirnya Ibnu Hajar kemudian ngaup nangis sore waktu ya, karena kondisi Arab itu kan banyak bebatuan itu kan. Ketika ngaup nangis sore waktu sambil nunggu hujan reda, di saat dia berada di antara batu kayak gitu itu dia menyaksikan adanya tetesan air yang tetesan itu kemudian mengenai batu, dan itu disaksikan batu yang begitu keras saja di saat setiap hari kena tetesan banyu kok ternyata suwe-suwe iso bolong. Akhirnya dia berpikir wong watu sing sakmene kerase iso bolong karena benda cair seperti air kayak gitu, apa maneh otakku gitu kan. Akhirnya dia balik nang pondok belajar lagi. Setelah belajar lagi secara serius, pada akhirnya dia kemudian dikaruniai mbek Gusti Allah kelebihan dengan dijadikan sebagai orang yang sangat-sangat cerdas sekali, sehingga pada akhirnya bisa mengarang berbagai macam kitab yang besar-besar. Itu awalnya juga seperti itu, cuman istiqomah, belajar sulit ditelateni, pada akhirnya dia juga bisa sukses terhadap apa yang dia inginkan. Itulah kuncinya kenapa kita harus istiqomah terhadap amal perbuatan atau kegiatan apapun, karena berdasarkan dengan kegiatan-kegiatan itu pada akhirnya kita akan mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir ini saja yang bisa sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.